Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gina Sabita, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan meresensi sebuah novel dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Bisa kita lihat dari sampul depan novelnya. Di sini ada tulisan judulnya Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin dengan font yang bisa saya bilang cukup kekinian pada tahun itu karena nama fontnya adalah hand lettering. Dan untuk di belakang judulnya itu ada gambar ranting dan juga daun yang berjatuhan. Bisa dilihat kan kok itu nggak ada daun satupun yang menempel di ranting, yang menunjukkan bahwa daunnya itu jatuh gitu kan. Ya saya suka sih novelnya ini. Covernya itu ya walaupun simple tapi memaknai apa judulnya. Lalu di baliknya masih sama. Sampulnya yaitu daun yang berjatuhan, tidak ada yang nempel di rantingnya, tapi yang lebih asik adalah seperti membingkai hipnosisnya itu, seperti itu. Lalu setelah cover depan, kita buka halaman selanjutnya. Seperti biasa, terdapat identitas buku. Penulisnya jelas Terelie, dengan penerbitnya adalah PT Gramedia Pustaka Utama dengan ISBN 9786 0203 31607. Adapun ISBN digitalnya yaitu 9786 0203 84760. Dengan cover yang tadi saya jelaskan, itu merupakan cetakan ke-35 pada bulan Juli tahun 2018. Tebal buku ini adalah 264 halaman dengan berat 0,35 kg dan lebar 14 cm. Lalu kita balik lagi ke cover belakang, terdapat sebuah hipnosis novelnya. Dan yang akan saya bacakan berikut ini. Dia bagai malaikat bagi keluarga kami. Merengkuh aku, adikku, dan ibu dari kehidupan jalanan yang miskin dan nestapa. Memberikan makan, tempat berteduh, sekolah, dan janji masa depan yang lebih baik. Dia sungguh bagai malaikat bagi keluarga kami. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan teladan tanpa mengharap budi sekalipun. Dan lihatlah, aku membalas itu semua dengan membiarkan mekar perasaan ini. Ibu benar, tak layak aku mencintai malaikat keluarga kami. Tak pantas. Maafkan aku, Ibu. Perasaan kagum, terpesona, atau entahlah itu muncul tak tertahankan, bahkan sejak rambutku masih dikepang dua. Sekarang, ketika aku tahu dia boleh jadi tidak pernah menganggapku lebih dari seorang adik yang tidak tahu diri, biarlah aku luruh ke bumi seperti sehelai daun. Daun yang tidak pernah membenci angin, meski harus terganggu dari tangkai pohonnya. Ya, itulah hipnosis yang terdapat di cover belakang novel ini. Lalu untuk cerita keseluruhannya sendiri sebagai berikut. Tania dan Dede adalah saudara yang tinggal bersama ibunya dalam kesederhanaan. Kemudian mereka bertemu dengan Danak, seorang karyawan dan juga penulis buku anak-anak. Danak begitu baik dan membantu keluarga Tania. Suatu ketika, ibu Tania sakit-sakitan yang ternyata menderita kanker stadium 4. Dan meninggal dunia. Lalu Tania dan Dede hidup bersama Danak di rumahnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Danak dan Tania semakin dekat. Danak selalu berada di sisi Tania dan juga memberikan semangat supaya Tania menjadi pribadi yang lebih kuat. Konflik muncul ketika Tania mulai menyadari perasaannya terhadap Danak. Bukan hanya sebagai adik kepada kakak,
namun sebagai wanita ke pria. Ia mulai merasakan cemburu ketika Danak selalu memberikan perhatiannya kepada Ratna, kekasih Danak. Perbedaan usia antara Danak dan Tania juga menjadi salah satu masalah utama dalam novel ini, yang sebetulnya bisa dibilang cukup menarik ya, karena perbedaan usia yang cukup jauh tersebut. Lalu bagaimanakah kisah akhir Tania dan Danak? Apakah mereka akan berakhir bersama atau justru mengikuti hukum alam yang ada? Yuk simak kelanjutan ceritanya dengan membaca novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Seperti biasa, Tekelie memakai alur campuran, yaitu maju dan mundur. Pembaca pun diwajibkan untuk tetap fokus karena bisa menjadi dalam satu adegan tersebut bisa ada kilas balik ataupun kilas masa depan. Dan juga pemakaian sudut pandang yang berganti dengan tidak diberi tanda itu juga menjadi salah satu patokan pembaca untuk tetap fokus, karena bisa jadi awalnya adalah memakai sudut pandang Tania namun tiba-tiba berubah memakai sudut pandang Danak, seperti itu. Lalu untuk kelebihan novel ini, salah satunya mungkin adalah tema yang dipakai, yaitu keikhlasan dan juga masalah sosial yang terdapat di dalam novel tersebut. Menjadi highlight deh, ya ini adalah masalah Tania dan Danak. Sebetulnya perasaan suka, sedih, marah itu kan tidak bisa kita kendalikan, terlebih perasaan cinta, yang dimana Tania justru menyukai malaikat penolong keluarganya itu, yang dimana terpaut sangat jauh, dan disitulah yang menjadi konflik utama dalam novel ini. Pembawaan yang dibawa oleh Tekelie pun memakai bahasa yang cukup lugas dan juga sederhana, jadi para pembaca bisa memahaminya dengan baik dan tidak harus seperti aduh ini maksudnya apa gitu, tidak perlu, karena Tekelie memakai bahasa sehari-hari kita sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Selain masalah sosial yang terdapat dalam novel ini, terdapat pula nilai-nilai yang bisa membuat kita merefleksikan diri sendiri. Ya, ini salah satunya adalah menerima di mana keadaan tidak harus sesuai dengan ekspektasi kita. Menerima bahwa apa yang kita inginkan belum tentu menjadi rencana milik Tuhan Yang Maha Esa. Menerima apapun yang kita miliki harus patut disyukuri karena itulah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain menerima, kita juga harus belajar mengikhlaskan. Jika sesuatu itu bukan untuk kita, maka seberapapun besar usaha kita untuk berjuang, seberapa susahnya kita berjuang, seberapa sakitnya pun kita bertahan, dan meski seberapapun indahnya memori yang ada bersama seseorang tersebut, kita tidak akan mendapatkannya. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik untuk kehendak Tuhan. Dan untuk calon pembaca ataupun yang tertarik untuk membaca Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini, menurut saya mending langsung beli deh, karena tidak akan kecewa dengan isi cerita tersebut dan juga banyak makna yang akan kita dapati setelah membaca novel ini. Seperti salah satunya ya hal menerima dan mengikhlaskan. Itu sungguh sangat berarti, menurut saya sangatlah berarti. Sekian video resensi yang saya buat tentang Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.